Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosmiati, mahasiswa UT dari Pokjar Duren Sawit, jurusan PGSD BI kelas 3C dengan NIM 857068739. Di sini saya akan memaparkan RPP pembelajaran kelas rangkap dengan mode 221. Apa itu? Yaitu dua mata pelajaran dengan dua kelas tingkat yang berbeda dalam satu ruang kelas yang sama. Di sini saya akan menggabungkan pembelajaran kelas 4 dan kelas 5 dalam satu ruangan. Untuk kelas 4 kita akan membahas materi tentang muatan IPA, yaitu cara pelestarian lingkungan. Sementara untuk kelas 5 kita akan membahas materi muatan IPS tentang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Berikut adalah KD IPA kelas 4 dan KD IPS kelas 5. Di sini saya juga sajikan indikator IPA kelas 4 dan indikator IPS kelas 5. Dan berikut juga ada tujuan pembelajaran IPA kelas 4 dan IPS kelas 5. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan membagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, saya akan melakukan apersepsi. Pertama-tama, saya akan mengucapkan salam ketika memasuki kelas, kemudian saya menanyakan kabar dari siswa-siswa, lalu saya akan mengecek kehadiran siswa-siswa tersebut. Kemudian dilanjutkan saya akan memilih salah satu siswa di antara kelas 4 dan kelas 5 untuk memimpin doa sebelum belajar. Setelah saya menjelaskan tujuan serta manfaat dari pembelajaran, saya akan membagi kelas 4 dan kelas 5 ini secara berkelompok. Setelah kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok, saatnya kita masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, saya akan memulainya pada kelas 4. Di kelas 4 ini, saya akan meminta siswa untuk membaca teks informasi tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik itu pelestarian hewan maupun pelestarian tumbuhan. Setelah itu, saya akan meminta siswa untuk mencermati informasi-informasi penting, dan mereka harus menggarisbawahi informasi penting tersebut yang berkaitan dengan topik pelestarian lingkungan. Di saat kelas 4 sedang membaca, saya akan beralih ke kelas 5. Di kelas 5 ini, saya akan menyajikan sebuah gambar yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian. Nah, di mana dalam gambar tersebut ada sebuah kegiatan, dan saya akan meminta siswa untuk mengamati dan mencermati gambar tersebut. Lalu kemudian saya akan menyajikan pertanyaan mengenai gambar-gambar tersebut. Pertama, kegiatan apa yang mereka sedang lihat? Lalu yang kedua, apakah tujuan dari kegiatan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kegiatan perekonomian tersebut terhadap perkembangan ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat setempat. Sambil menunggu kelas 5 menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan kembali ke kelas 4. Karena tadi siswa kelas 4 sudah terlebih dahulu membaca materi, kini saatnya saya menjelaskan materi-materi yang telah mereka baca tadi. Setelah siswa memahami materi tersebut, saya akan menugaskan kepada setiap kelompok untuk mencari informasi tentang upaya pelestarian hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, siswa harus merincikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, jenis hewan atau tumbuhan yang telah dilestarikan, atau cara melestarikannya, dan kapan hal itu dapat dilakukan. Siswa harus mencatatnya dalam lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. Dengan penugasan secara berkelompok ini, diharapkan siswa mampu bekerja sama untuk saling memberikan informasi, serta siswa juga bisa bekerja sama untuk saling membantu memecahkan masalah. Sementara siswa kelas 4 sedang merundingkan permasalahan atau mengerjakan tugas secara berkelompok, saatnya kita kembali ke kelas 5. Nah, di kelas 5 ini saatnya kita mengecek jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Kemudian, jawaban-jawaban tadi akan kita gunakan sebagai bahan untuk menjelaskan materi lebih lanjut tentang cakupan topik yang akan dibahas. Di sini saya telah menyiapkan sebuah artikel yang menceritakan tentang kegiatan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Dan saya akan meminta siswa untuk menyimak materi yang ada pada artikel tersebut.
Untuk memahami sebuah artikel, kita harus membacanya dengan cermat. Di sini saya akan mengajak siswa untuk bersama-sama membaca sebuah artikel tentang lingkungan. Setelah dipastikan siswa memahami artikel tersebut, saatnya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan artikel yang telah kita baca. Pertanyaan tersebut diantaranya, pertama, apa nama kegiatan yang telah dilakukan pada artikel tersebut? Yang kedua, di manakah kegiatan tersebut dilakukan? Kemudian yang ketiga, apa tujuan kegiatan tersebut dilakukan? Setelah pertanyaan-pertanyaan semua itu terjawab dan dipastikan siswa dapat memahami sebuah artikel, saya akan meminta siswa untuk membaca artikel yang telah mereka bawa, di mana artikel tersebut sudah saya tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Langkah pertama tentunya saya akan menugaskan kepada siswa untuk membaca artikel yang telah mereka bawa. Kemudian saya akan meminta para siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Di sini kita akan memberikan waktu kepada siswa kelas 5 untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Nah, saatnya kita kembali ke kelas 4. Kita berikan waktu untuk setiap kelompoknya agar dapat merincikan informasi yang sudah mereka dapatkan tentang kegiatan yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang telah dilestarikan, serta bagaimana cara melestarikannya. Setelah semua kelompok menyajikan hasil presentasinya, maka saatnya kita menunggu siswa kelas 5. Dan kita tugaskan untuk siswa kelas 4 membuat poster atau slogan tentang menjaga lingkungan sekitar kita. Ketika siswa kelas 4 sedang membuat poster, kita kembali lagi ke kelas 5. Nah, setelah semua kelompok menyelesaikan tugas artikelnya, sekarang saatnya setiap kelompok siswa kelas 5 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan sebuah artikel. Setelah semuanya selesai mempresentasikan dan kelas 4 selesai membuat poster, saatnya pembelajaran kita masuk ke tahap kegiatan penutup. Nah, di kegiatan akhir ini, saya juga akan meminta siswa untuk mengerjakan lembar kegiatan yang telah saya persiapkan sebelumnya, baik untuk kelas 4 maupun siswa kelas 5. Di kegiatan penutup ini, saya bersama siswa akan melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, baik itu di kelas 4 maupun di kelas 5. Setelah itu, saya bersama siswa juga akan melakukan kesimpulan terhadap materi yang telah diajarkan. Saya akan meminta salah satu siswa dari kelas 4 untuk dapat memimpin doa sebagai penutup pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, untuk proses penilaian, saya melakukannya dengan 3 tahap. Yang pertama, pada tahap awal, yaitu saya melihat dari persepsi yang telah saya berikan di awal pembelajaran. Yang kedua, yaitu tahap proses, di mana tahap proses ini saya lakukan pada kegiatan inti. Dengan artian saya melihat nilai sikap mereka pada selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada pada tahap akhir, di mana di tahap akhir ini saya telah memberikan lembar kerja siswa di mana penilaiannya akan ada penilaian tersendiri. Demikian pemaparan dari saya mengenai RPP Pembelajaran Kelas Rangkap Mode 221. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.